warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa bersyukur untuk hari ini karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar di listrik statis ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi hewan-hewan penghasil listrik. Jadi silakan disiapkan buku catatan dengan buku paketnya ya. Oke, sudah ada? Sudah ada buku paketnya? Oke, silakan dibuka halaman 184 ya. Hewan-hewan penghasil listrik. Sudah ya? Oke, silakan dibuka halaman 184. Oke, sudah dapat bukunya? Sudah dapat? Oke ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hewan-hewan penghasil listrik. Ya. Ternyata ada beberapa jenis hewan yang mampu menghasilkan listrik. Ya. Oke. Jadi hewan yang menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, atau untuk berburu mangsa, atau untuk melawan predator, atau bahkan sebagai navigasi. Ya. Meskipun pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Ya, ternyata ada yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah itu? Itu yang Ibu akan bahas pada hari ini. Ya. Ikan belalai gajah. Ya. Kenapa dikatakan ikan belalai gajah? Coba perhatikan gambar ikannya ya. Ternyata dia memiliki di bagian mulutnya itu dia memiliki seperti belalai gajah. Makanya itu dikatakan sebagai ikan belalai gajah. Jadi dia memiliki mulut yang panjang, menyerupai bentuk belalai gajah. Itulah makanya dikatakan ikan belalai gajah. Ya. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropuls. Inilah yang menyebabkan ikan ini mampu menghasilkan listrik. Ya. Jadi ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropuls. Apa itu sel elektropuls? Ya. Pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik bertegangan tinggi. Jadi ternyata bukan di bagian mulutnya yang mampu dia menghasilkan listrik, tetapi di bagian ekornya. Ya. Di bagian ekor inilah ikan belalai gajah mampu menghasilkan listrik statis yang bertegangan tinggi. Ya. Jadi sel elektropuls itu merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Jadi ikan belalai gajah ini hanya mampu menghasilkan muatan listrik pada saat dia beristirahat. Jadi kalau dia dalam bergerak, dia tidak mampu menghasilkan listrik. Ya, jadi kelebihannya ini ikan belalai gajah mampu menghasilkan dua muatan, ya, muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Jadi ingat, ikan belalai gajah ini hanya mampu menghasilkan muatan listrik dalam keadaan beristirahat. Jadi beda kita ya. Kalau kita manusia, kita hanya bisa menghasilkan kinerja, menghasilkan sesuatu kalau kita bergerak. Kalau kita beristirahat, tidak ada yang bisa kita hasilkan. Kebalikannya dengan ikan belalai gajah, dia mampu menghasilkan muatan listrik positif dan muatan listrik negatif pada saat dia
dalam keadaan beristirahat. Wow, subhanallah, masya Allah ya. Masya Allah, sungguh Allah sudah begitu pintarnya, begitu jeniusnya menciptakan hewan-hewan yang bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi hewan yang mampu berguna untuk kita. Oke, lanjut ya. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Ya. Pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Wow, masya Allah. Jadi ikan ini mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Jadi karena dia mampu memprediksi keberadaan predator, dia bisa berlindung dari serangan predator sehingga ikan belanda gajah ini tidak musnah, ya, karena dia mampu menghindari predator. Jadi bisa selamat karena dia mampu menghindari predator, karena dia bisa mendeteksi keberadaan predator. Oh, predatornya ada di sana, saya harus berlindung. Ya. Kemudian dia juga bisa mendeteksi keberadaan mangsa. Jadi kalau ada yang dia mau tangkap atau dia mau makan, bisa, oh di sana ternyata mangsaku ada di sana. Ya, seperti itu. Dia punya kemampuan. Jadi masya Allah, betul-betul Allah itu sangat maha segala-galanya dalam menciptakan makhluknya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ikan pari elektrik ya, atau bisa juga disebut ikan pari listrik. Coba perhatikan gambar ikannya. Jadi bukan ikan pari biasa yang biasa kita lihat di kadang ibu kalau kita ke lelang biasanya ke pelanggan kan ada ikan pari yang dijual, tapi bukan ikan pari elektrik yang seperti ini ya. Bahaya kalau kita makan, nanti kita menghasilkan alergi yang sangat besar. Ya, jadi ikan pari elektrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Jadi ini kelebihan ikan pari elektrik, dia mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Jadi walaupun masya Allah betul ya, kalau kita yang membuat tegangan listrik harus mesti pakai alat-alat apa supaya kita bisa mengendalikan tegangan listrik ini. Ternyata ikan pari mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Ya. Kedua sisi kepala ikan ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Jadi di kedua sisi kepala ikan mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Insya Allah banyak ya, 220 volt. Padahal kalau kita lihat ikannya hanya seperti ini, tapi ternyata mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Jadi saya ulang, di kedua sisi kepala ikan ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Berikutnya, hiu kepala martil. Coba lihat gambar hiunya, beda dengan hiu biasa ya. Kenapa dikatakan hiu kepala martil? Coba perhatikan kepalanya. Kepalanya itu mirip martil, ya. Jadi mirip martil sehingga dikatakan hiu kepala martil. Ya. Agak lucu ya model hiunya. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Jadi elektroreseptor itu adalah sel penerima rangsangan listrik. Jadi dia memiliki ratusan ribu sehingga dia mampu menerima rangsangan listrik ya, yang dia terima, yang dia dapatkan. Itu hiu kepala martil. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Wow, masya Allah, banyak sekali ya. Mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Sungguh sangat luar biasa ya ikan hiu kepala martil ini. Dengan
kemampuannya menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt, maka hiu kepala martil ini menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk ada tiga tujuannya ya, ada tiga kegunaannya dia mampu mendeteksi sinyal listrik. Yang pertama, hiu kepala martil ini bisa mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Jadi, Masya Allah, walaupun dia di bawah pasir, ternyata walaupun keberadaan mangsanya di bawah pasir, ternyata hiu kepala martil ini bisa melihat mangsanya. Dia bisa mengetahui letak mangsanya. Oh, di sana ada mangsaku, di bawah pasir sana itu. Oh, di bawah pasir sana. Masya Allah, sangat luar biasa ya hiu kepala martil. Karena dia mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt, sehingga hiu kepala martil ini bisa mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Seandainya kayak kita manusia, wah sangat luar biasa bisa mengetahui apa yang ada di bawah pasir. Ya. Kemudian dengan menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik ini, hiu kepala martil juga bisa menghindari keberadaan predator. Jadi predator itu pemangsa ya. Jadi dia bisa menghindari keberadaan predator. Dia bisa tahu predator ada di sana. Saya tidak usah ke sana karena ada predator. Jadi sangat luar biasa kemampuannya ya. Inilah karena dia mampu mendeteksi sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Kemudian yang ketiga, dia gunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Wow, luar biasa ya. Untuk tujuan ketiga yaitu mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Kalau alat ini harus alat yang betul-betul canggih. Ternyata hiu kepala martil tak perlu menggunakan alat. Dia mampu mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Ya. Nah, selanjutnya ini namanya Echidnas. Coba lihat, lucu ya. Lucu binatangnya, namanya Echidnas. Jadi hewan Echidnas ini juga mampu menghasilkan listrik ya. Ini Echidnas termasuk hewan-hewan penghasil listrik. Jadi namanya Echidnas. Kenapa Echidnas itu selalu membuka mulutnya? Nanti ibu akan bahas sebentar ya. Jadi dia memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Ya, jadi ini gunanya moncongnya. Dia memiliki moncong yang memanjang, ya, moncong yang memanjang yang berfungsi. Coba lihat, moncongnya memanjang. Ini berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Ya. Jadi itu fungsinya moncongnya yang memanjang. Ya. Elektroreseptor Echidnas terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Jadi selalu begitu ya. Itu dia selalu basahi. Jadi elektroreseptor Echidnas itu terus-menerus dibasahi agar mudah untuk menghasilkan listrik. Jadi kalau dia dalam keadaan basah, dia lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Jadi ada alasannya kenapa seperti itu terus ya. Nah, selalu dia terus-menerus membasahi elektroreseptornya karena untuk lebih memudahkan menghantarkan listrik. Tuh, ya, coba diperhatikan. Seperti itu ya, Echidnasnya. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari
perairan, ya. Jadi elektrosektor ECTS itu terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghasilkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektrosektor berasal dari perairan. Ya. Jadi lebih mudah dia lebih mudah berasal dari perairan karena kenapa? Karena lebih mudah dia menghantarkan listrik dalam keadaan basah, ya. Bisa dipahami itu anak-anakku? Jadi boleh disimak, kalau misalnya anak-anakku belum terlalu paham, ambil buku catatannya ya, dicatat-catat sedikit apa yang penting, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa menghasilkan energi listrik, ya. Jadi jangan hanya sekedar dilihat videonya, tapi dicatat juga supaya nanti pada saat kalian mau ujian ada bahannya, ya. Oke, ibu lanjut ya. Berikutnya ada namanya belut listrik. Ada namanya belut listrik, tapi bukan belut yang kalian biasa makan, bukan yang kalian biasa makan yang kalian bisa dapatkan di sawah, bukan ya. Ini belut listrik beda. Ini belut listrik bahaya kalau belut listrik ini yang kalian makan atau berada di sawah. Kenapa bahaya? Sebentar ibu bahas. Ya. Jadi belut listrik ini menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Wow. Dia bisa menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut ini ternyata dapat membunuh manusia dewasa. Subhanallah, dia mampu membunuh manusia dewasa. Makanya nih bahaya kalau belut listrik ini ada di sawah. Wow, kasihan petaninya bisa dibunuh, ya. Kemudian ada juga namanya lele elektrik. Ya, jadi lele elektrik, coba diperhatikan gambarnya lele elektrik, ya. Lele elektrik ini bisa menghasilkan mata listrik juga. Jadi lele elektrik itu adalah lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika. Wow, jauh sekali, ya. Dia berasal dari perairan tropis di Afrika. Ini lele elektrik ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik sebesar 350 volt, ya. 350 volt. Jadi lebih tadi belutnya ya, belut elektriknya lebih bahaya ya karena dia mampu memangsa manusia, ya. Oke, besarnya energi yang dihasilkan oleh lele elektrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Jadi anggaplah kalau misalnya kita berada di perairan, bawa HP, bawa laptop, nggak usah. Jadi itulah tadi beberapa hewan penghasil listrik yang ibu sempat bahas hari ini. Saya rasa kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan japri ibu, ya, dan jangan lupa dicatat kembali materi-materi yang ibu berikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk anak-anakku, ya. Saya ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat anak-anakku di situasi pandemi seperti ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maja.